contohnya. Yang dimaksudkan sahabat pada lebih tinggi itu bisa antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru, antara adik dengan abang, antara adik dengan kakak. Lalu bagaimana hubungan antara adik dengan kakak atau antara sahabat dengan sahabat yang lebih tinggi atau antara anak dengan orang tua? Maka untuk yang seperti ini, ketika kita bersahabat pada posisinya lebih tinggi, maka yang kita utamakan itu adalah adab kita. Adab adalah bagian yang tidak terpisahkan menjadi ciri khas orang-orang yang beriman. Adab bani fa'asana ta'dibi, kata Rasulullah. Tuhan mendidikku dan Tuhan menyempurnakan pendidikan. Maka ketika kita bersahabat kepada orang yang lebih tinggi, kita contohkan kita bersahabat dengan orang tua kita, maka yang kita tunjukkan adalah pengabdian kita secara total, kepatuhan kita secara total. Walaupun kepatuhan itu secara lahiriah membuat kita lelah, tapi apabila kepatuhan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka mematuhi itu lebih utama dibandingkan kita membanggakan. Bahkan kita juga mengenal dalam sejarah bagaimana para sahabat diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu mematuhi orang tuanya. Bahkan ada satu momen ketika para sahabat yang lain ikut berperang dan diizinkan oleh Rasulullah, ada satu orang sahabat yang ketika dia ingin berperang tapi karena orang tuanya masih ada, maka Rasul menyuruh dia untuk menjaga orang tuanya. Maka hubungan anak kepada orang tua dalam definisi sahabat, maka kepatuhan anak kepada orang tua tanpa harus memikirkan apa impact dalam bentuk secara lahiriah. Kalau hubungan anak dalam bentuk orang tua ini bisa kita lakukan, maka hubungan kita sebagai murid dengan guru pun perlu. Kadang kita merasa karena kita lebih tinggi ilmunya, karena kita memasuki jenjang sekolah sampai pada level S3, sementara guru kita mungkin hanya mengajar kita pada bangku di kelas sekolah dasar, maka tetaplah kita tunjukkan etika kita, akhlak kita, bahwa dia pernah menjadi guru kita. Sekalipun mungkin ilmunya sudah tidak sebanding dengan ilmu yang kita miliki, tapi letakkanlah bahwa kita dengan dia, bahwa dia pernah mengajari kita. Maka adab kita supaya ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Tunjukkan kehormatan dia dengan cara selalu memberikan ruang, selalu menghormatinya dalam banyak kesempatan. Nah, ini beberapa contoh kalau umpamakan kita bersahabat dengan orang yang lebih tinggi. Dan yang penting kita jaga kepada orang tua, kepada guru adalah momen bagaimana kita mengharapkan berkah dari mereka. Dan untuk mendapatkan berkah dari mereka, jangan kita selalu mendebat mereka. Kadang-kadang debat itu, sekalipun yang kita debatkan itu adalah benar, tapi dengan cara yang salah, maka tentu untuk apa kebenaran itu kita dapatkan sementara kita merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tentu kita punya metode yang lebih arif, menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, menyampaikan sesuatu kepada orang tua kita, menyampaikan sesuatu kepada guru kita dan yang lainnya, agar mereka menerima apa yang kita sampaikan, tapi mereka tidak merasa diguri ataupun diajari. Ini mungkin sulit di antara kita, tapi hati yang bersih mengajarkan bagaimana cara menyampaikan dan berikan contoh yang baik. Ini sahabat dalam aspek kepada yang lebih tua, menghormati mereka, bentuknya seperti itu. Dan yang kedua adalah bersahabat pada sebaya. Nah, bersahabat kepada sebaya ini adalah bagaimana kita mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan kita. Dan kalau kita ingin menemukan orang secara utuh, apakah dia baik atau tidak menjadi sahabat, apabila kita pernah berjalan sama dengan dia, kita pernah tidur bersama dia, kita pernah makan bersama dia, 3 waktu ini itu sudah cukup memberikan kita waktu untuk memberikan nilai. Kalau umpamakan dalam perjalanan dia sering meninggalkan kita, kalau dalam perjalanan dia abaikan kita dalam keadaan susah ataupun senang, maka waspadalah, dia tidak cocok menjadi mitra kita dalam perjalanan hidup ini. Ketika dalam suasana menikmati kenikmatan yang dia fikirkan adalah kenikmatan pribadinya, dia lupa dan tidak bertanya apakah kita sudah makan atau belum. Orang seperti ini tidak layak menjadi sahabat kita. Ketika kita umpamakan pernah
tidur dalam momen yang sama dan ternyata kita dapat melihat bagaimana dia tidur saat itu, maka 3 hal ini menjadi salah satu alat penimbang apakah dia layak menjadi sahabat kita atau tidak. Maka dalam Al-Quran ada lapas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah sahabat-sahabat yang benar. Maka ketika kita bersahabat pada sahabat yang sebaya, tunjukkan bahwa kita mengutamakan kepentingannya. Yang ketiga adalah sahabat kepada yang lebih rendah umurnya atau dalam status sosialnya dia lebih rendah kepada kita. Tunjukkan kasih sayang kita. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah tunjukkan kasih sayang ini ketika ada seorang laki-laki pedalaman yang kencing di masjidnya Rasulullah. Apakah Rasul memukul dia? Tidak. Dibiarkan oleh Rasul dahulu sampai akhirnya Rasul berikan nasihat kepadanya. Rasul mengutamakan kasih sayang. Untuk apa kita menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu dibalas dengan keburukan oleh orang lain? Kenapa? Karena kita menyampaikan yang substansinya benar tapi caranya salah. Maka ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang lebih rendah umurnya, lebih rendah status sosialnya, maka jangan kita bangga-banggakan ketika kita punya fasilitas. Karena kita mungkin sebagian ada yang sudah punya pekerjaan lebih tinggi, sebagian kita dari kota. Ketika kita pulang ke kampung halaman kita dan kita lihat sahabat-sahabat kita dahulu ternyata tidak mempunyai apa-apa, maka turunlah kita sejenak, seolah-olah dia dan kita sama dan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan persahabatan dalam suasana Idul Fitri ini dapat memperkokoh dan mempertegas bahwa kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hikmah Idul Fitri ini menjadi cerminan bagi kita semuanya. Hari ini kita bertemu, tapi yakinlah di hadapan Allah pun bisa jadi kita akan dipersatukan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi